menaikin gaji guru, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, 17 program, 8 program yang saya sebut program hasil cepat. Membangun sekolah-sekolah unggul di setiap kabupaten, memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi, cetak, tingkatkan lumbung-lumbung pangan desa, daerah, dan lumbung pangan nasional. Lanjutkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Sembako, Kartu Prakerja, dan program Keluarga Harapan untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Selenggarakan cek kesehatan gratis. Tiap warga negara harus 1 tahun sekali dicek kesehatannya tanpa dipungut bayaran. Berantas penyakit TBC dalam 5 tahun dan bangun rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT dana desa, menyediakan rumah murah untuk yang membutuhkan. Kemudian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Ini untuk menghilangkan stunting. Ini untuk menghilangkan anak-anak kita tidak tumbuh dengan baik. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan penerimaan negara. Yang terakhir, menaikin gaji guru, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, serta kepala desa dan perangkat desa. Saudara-saudara sekalian, ini strategi kita, ini jalan kita ke depan. Saya kira terima kasih perhatian saudara-saudara. Itu yang beliau katakan kepada saya. Kalau kita tidak memaksa barang-barang itu diolah di Indonesia, kita tidak mungkin jadi negara makmur. Kita selamanya, anak-anak kita selamanya akan dapat gaji yang kecil, dapat upah selalu yang minimum. Kita tidak mau itu. Kita tidak mau itu. Kita mau anak-anak kita hidup dengan baik. Kita mau anak-anak kita berpenghasilan cukup. Itu tekad kita. Karena itu saya mendukung kebijakan-kebijakan itu dan saya akan meneruskan. 30% hasilnya limbah. Limbahnya diolah oleh 40 perusahaan. Limbahnya diolah dalam sistem neolib kapitalisme itu. Mereka mengatakan apa? Greed is good. Keserakahan adalah baik. Serakah itu baik. Kita tidak bisa. Itu bertentangan dengan budaya kita. Kita tidak bisa mengizinkan keserakahan. Kalau saya hanya mikirin keuntungan, saya tebang aja pohon semua di tanah saya. Persetan anak cucu kita. Atau kita bikin pabrik, kita buang aja limbahnya ke sungai. Mati semua yang mandi di sungai. 3. Ekonomi yang berpihak pada kepentingan nasional. 4. Ekonomi yang egaliter dan kerakyatan. Dan 5. Ekonomi yang berkeadilan sosial. Ekonomi Pancasila mengambil yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme. Ini yang kita sebut jalan tengah. Saudara-saudara, bahkan tokoh-tokoh barat pun sudah mengakui bahwa ekonomi neolib tidak bisa membawa kesejahteraan untuk rakyat. Mereka sendiri mengakui. Saudara-saudara sekalian, saya sebut apa yang telah dijalankan oleh Presiden Joko Widodo adalah
penerapan daripada ekonomi Pancasila, Jokowinomics, berpihak kepada rakyat kecil, membantu rakyat yang susah, kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu sembako, program Keluarga Harapan, BLT Dana Desa. Dan sekarang ini saya sampaikan strategi kita yang saya sebut strategi transformasi bangsa. Kita harus melaksanakan 17 program prioritas, 17 yang disebut oleh rektor. Banyak kemiringan dengan tadi yang sudah dilaksanakan program profesional, profesor penggerak pembangunan. Yang pertama, swasembada pangan. Harus swasembada pangan, tidak bisa kita tergantung bangsa lain. Kemudian juga swasembada air, swasembada energi, pemberantasan kemiskinan. Kita harus berani memberantas kemiskinan, kita harus berani untuk menghilangkan kemiskinan, dan kita bisa menghilangkan kemiskinan. Yang penting adalah kehendak. Kita harus menghilangkan korupsi, kita harus tingkatkan pelayanan kesehatan dan obat untuk rakyat, kita harus perkuat pertahanan negara. Bangsa yang lemah, kekayaannya akan selalu dicuri. Kita harus berantas narkoba, kita harus lanjutkan pemerataan ekonomi, UMKM, dan pembangunan ibu kota negara. Kita harus sempurnakan penerimaan keuangan negara. Kita harus menjamin tersedia pupuk, benih, dan pestisida langsung ke petani, tidak melalui terlalu banyak perantara, langsung dari pabrik langsung ke petani. Kita harus lanjutkan hilirisasi, industrialisasi. Kita harus menjamin rumah murah untuk masyarakat miskin, masyarakat desa, dan rakyat yang membutuhkan. Kita harus kuatkan pendidikan, sains dan teknologi, reformasi politik, hukum dan birokrasi, menjamin lingkungan hidup, melestarikan seni budaya kita sendiri, dan tingkatkan prestasi olahraga kita. Kita ingin sepak bola Indonesia tim nasional masuk Piala Dunia, insya Allah. Kemudian 17 program, 8 program yang saya sebut program hasil cepat. Membangun sekolah-sekolah unggul di setiap kabupaten, memperbaiki sekolah-sekolah yang perlu direnovasi, cetak, tingkatkan lumbung-lumbung pangan desa, daerah, dan lumbung pangan nasional. Lanjutkan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia Pintar, kartu sembako, kartu prakerja, dan program Keluarga Harapan untuk menghilangkan kemiskinan absolut. Selenggarakan cek kesehatan gratis. Tiap warga negara harus 1 tahun sekali dicek kesehatannya tanpa dipungut bayaran. Berantas penyakit TBC dalam 5 tahun, dan bangun rumah sakit berkualitas di setiap kabupaten. Melanjutkan pembangunan infrastruktur desa, BLT Dana Desa, menyediakan rumah murah untuk yang membutuhkan. Kemudian makan siang dan susu gratis di sekolah dan pesantren, serta bantuan gizi untuk anak balita dan ibu hamil. Ini untuk menghilangkan stunting, ini untuk menghilangkan anak-anak kita tidak tumbuh dengan baik. Mendirikan badan penerimaan negara dan meningkatkan penerimaan negara. Yang terakhir, menaikin gaji guru, aparatur sipil negara, anggota TNI, Polri, serta kepala desa dan perangkat desa. Saudara-saudara sekalian, ini
strategi kita, ini jalan kita ke depan. Saya kira terima kasih perhatian saudara-saudara, dan optimis, gembira, masa depan kalian hebat. Catatannya satu, ada catatan, ada syarat. Syaratnya adalah semua pemimpin Indonesia harus rukun, harus kerja